Harga keserakahan seorang pemimpin. Ketika kekuasaan menjadi bumerang. Bayangkan sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang awalnya dipuja, dielu-elukan sebagai penyelamat. Namun, siapa sangka, di balik senyumnya yang karismatik dan janji-janjinya yang berapi-api, tersembunyi ambisi yang kelam. Lambat laun, rakyat mulai menyadari bahwa tangan yang mereka angkat untuk memberikan kekuasaan kini justru merampas hak mereka. Kekayaan negeri itu kian menipis. Sementara pemimpin mereka hidup dalam kemewahan yang mustahil terbayangkan. Namun, cerita ini bukan hanya tentang seorang pemimpin yang serakah. Ini adalah kisah bagaimana keserakahan bisa membutakan hati, melumpuhkan nurani, dan menghancurkan segalanya. Apa yang terjadi ketika mereka yang dulu mendukungnya berbalik menjadi musuh? Apa harga yang harus dibayar atas kebohongan dan pengkhianatan ini? Tidak hanya bagi sang pemimpin, tetapi juga bagi rakyat yang kini terperangkap dalam kehancuran yang ia ciptakan. Inilah kisah tentang pengkhianatan, penyesalan, dan pelajaran hidup yang pedih. Anda akan terguncang, terinspirasi, dan bertanya-tanya, seberapa jauh seseorang bisa jatuh demi ambisi? Jika Anda berpikir keserakahan itu hanyalah dosa kecil, bersiaplah untuk menyaksikan dampaknya yang menghancurkan segalanya. Baca sampai akhir dan temukan apa yang sebenarnya terjadi ketika kekuasaan dirusak oleh keserakahan. Mari kita simak cerita keserakahan seorang pemimpin yang menghancurkan, harga yang harus dibayar. Di sebuah negeri bernama Astoria, kemakmuran pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyatnya. Negeri itu subur, kaya akan hasil bumi, dan memiliki masyarakat yang penuh semangat kerja keras. Namun, segala sesuatu berubah ketika konflik politik yang berkepanjangan meluluhlantakkan fondasi negeri tersebut. Korupsi merajalela, ekonomi runtuh, dan rakyat terjebak dalam kemiskinan. Dalam suasana penuh keputusasaan itu, muncul seorang tokoh bernama Leonardus yang dianggap sebagai cahaya di tengah kegelapan. Leonardus adalah sosok yang cerdas, karismatik, dan pandai berbicara. Dalam setiap pidatonya, ia memberikan harapan kepada rakyat. Astoria membutuhkan perubahan besar, dan saya akan memimpin perubahan itu, serunya dengan penuh semangat. Dengan janji-janji reformasi besar-besaran, Leonardus berhasil memenangkan hati rakyat. Pemilihan umum menjadi kemenangan mutlak baginya, dan ia dilantik sebagai pemimpin dengan dukungan mayoritas yang luar biasa. Awal masa kepemimpinan Leonardus tampak menjanjikan. Ia meluncurkan berbagai program ambisius, seperti reformasi sistem pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Proyek unggulannya adalah pembangunan jalan tol yang disebutnya sebagai tulang punggung kemajuan Astoria. Proyek ini bertujuan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan kota-kota besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Leonardus menyebut proyek ini sebagai simbol kebangkitan negeri. Rakyat Astoria menyambut program-program ini dengan antusias. Mereka percaya Leonardus adalah pemimpin yang mereka tunggu-tunggu, seorang visioner yang akan membawa perubahan nyata. Banyak yang rela berkorban demi mendukung kebijakan Leonardus, termasuk menyerahkan tanah mereka untuk pembangunan infrastruktur. Leonardus menjadi simbol harapan. Namun, di balik janji-janji itu, Leonardus mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ambisinya yang besar tidak dilandasi dengan integritas. Setelah memantapkan posisinya sebagai pemimpin, Leonardus mulai memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri. Ia mengangkat orang-orang terdekatnya menjadi pejabat penting, bukan berdasarkan kompetensi, tetapi atas dasar loyalitas. Kebijakan-kebijakan yang awalnya dirancang untuk rakyat berubah menjadi alat untuk memperkaya dirinya dan kroni-kroninya. Salah satu korban kebijakan Leonardus adalah Elias, seorang petani sederhana dari desa terpencil. Ladang kecil milik Elias adalah warisan keluarganya, tempat ia menghidupi istri dan ketiga anaknya. Namun, ladang itu terkena dampak pembangunan jalan tol yang digembar-gemborkan Leonardus. Tanahnya disita dengan alasan demi kepentingan publik, tetapi ganti rugi yang dijanjikan tidak pernah ia terima. Elias dan keluarganya kehilangan sumber penghidupan mereka. Dengan keputusasaan, Elias mencoba mengadu kepada pemerintah setempat, tetapi ia diabaikan. Ini untuk kemajuan negara.
Anda hanya perlu berkorban sedikit, kata seorang pejabat dengan nada meremehkan. Bagi Elias, pengorbanan itu bukanlah hal kecil. Itu adalah nyawa keluarganya. Tak ada lagi yang tersisa untuknya selain kemiskinan dan kehancuran. Elias bukan satu-satunya korban. Di seluruh penjuru Astoria, banyak rakyat kecil yang mengalami hal serupa. Mereka kehilangan tanah, pekerjaan, dan harapan. Ketidakpuasan mulai menyebar. Gerakan rakyat mulai bermunculan, menuntut transparansi dan keadilan. Demonstrasi kecil-kecilan terjadi di beberapa tempat. Tetapi pemerintah Leonardus merespons dengan keras. Pasukan keamanan dikerahkan untuk membubarkan massa. Banyak aktivis yang ditangkap, dipenjara tanpa proses hukum yang jelas. Namun, meskipun ditekan, suara-suara perlawanan tidak bisa dibungkam. Di tengah situasi yang semakin memanas, sebuah skandal besar mengguncang negeri. Dokumen rahasia bocor ke publik, mengungkapkan bahwa Leonardus dan kroni-kroninya telah menyedot dana proyek infrastruktur ke rekening-rekening pribadi mereka di luar negeri. Jumlahnya mencengangkan. Puluhan miliar dolar yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan tol, sekolah, dan rumah sakit. Berita itu memicu kemarahan rakyat. Demonstrasi kecil berubah menjadi gelombang besar protes nasional. Di ibu kota, ratusan ribu rakyat turun ke jalan, menuntut Leonardus mundur. "Kembalikan hak kami," teriak massa dengan penuh amarah. Leonardus, yang sebelumnya begitu percaya diri, mulai panik. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan menyalahkan pihak oposisi dan media sebagai dalang kerusuhan. "Ini adalah propaganda untuk menghancurkan negara kita," katanya dalam pidato yang disiarkan secara nasional. Namun, rakyat tidak lagi percaya. Kebohongan Leonardus terungkap, dan dukungan yang dulu ia nikmati perlahan memudar. Istana megahnya dikepung oleh massa. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali, Leonardus melarikan diri ke negeri tetangga bersama keluarganya, membawa apa yang bisa ia selamatkan dari kekayaannya yang tak terhitung. Di pengasingannya, Leonardus hidup dalam paranoia. Kekayaan yang ia kumpulkan dengan cara curang tidak mampu memberinya kebahagiaan. Ia merasa dikhianati oleh semua orang di sekitarnya, termasuk para kroni yang dulu ia percayai. Ia dihantui oleh mimpi buruk. Wajah-wajah rakyat Astoria yang menderita akibat keserakahannya, suara tangisan anak-anak yang kelaparan, dan bayangan Elias yang kehilangan segalanya. Leonardus menyadari bahwa semua yang ia kejar, uang, kekuasaan, dan kemewahan, hanyalah ilusi. Ia kehilangan kehormatan, rakyatnya, dan bahkan dirinya sendiri. Sementara itu, Astoria perlahan mencoba bangkit. Pemerintahan baru dibentuk, berjanji untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil. Namun, pemulihan tidaklah mudah. Luka yang ditinggalkan Leonardus begitu dalam. Banyak keluarga kehilangan anggota mereka dalam protes-protes yang brutal, sementara ekonomi negeri itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Pada suatu pagi yang sunyi, Leonardus ditemukan tak bernyawa di kamar villa pengasingannya. Di sekelilingnya berserakan uang, perhiasan, dan barang-barang mewah yang tidak lagi berarti apa-apa. Ia meninggal dalam kesepian, meninggalkan warisan kelam yang akan selalu dikenang oleh rakyat Astoria. Hikmah cerita. Kisah Leonardus adalah pelajaran besar tentang bahaya keserakahan, terutama ketika ia berada di tangan seorang pemimpin. Keserakahan bukan hanya menghancurkan individu yang memilikinya, tetapi juga melumpuhkan banyak nyawa yang berada di bawah pengaruhnya. Leonardus adalah bukti nyata bahwa kekuasaan tanpa tanggung jawab hanya akan membawa kehancuran. Bagi rakyat, cerita ini mengajarkan pentingnya kewaspadaan dalam memilih pemimpin. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang hanya pandai berbicara atau memberikan janji-janji besar, tetapi mereka yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat tanpa pamrih. Leonardus mengingatkan kita bahwa karisma tanpa integritas adalah bahaya besar. Bagi para pemimpin, kisah Leonardus adalah pengingat bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga dengan hati-hati. Kekuasaan yang digunakan untuk memuaskan ambisi pribadi hanya akan membawa kehancuran, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang yang mereka pimpin. Leonardus meninggalkan dunia ini dalam kehampaan, kehilangan segalanya, termasuk rasa hormat yang dulu ia miliki.
Pada akhirnya, kisah ini adalah peringatan bahwa keserakahan tidak pernah menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, itu hanya menciptakan lingkaran penderitaan yang akan terus berputar hingga ada yang cukup bijaksana untuk menghentikannya. Sejarah tidak akan memaafkan mereka yang mengkhianati kepercayaan rakyat.